取人。奇袭，还有更多高手也进入大穴来追杀我。造反作乱，吾又想传令，东海龙王敖震趁天灾，助镇海天王幽香，斩之。Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu yang bingung soal desa bebas. Ia melihat pedang di tangan patung Raja Surgawi dan sadar pedang itu nyata. Bahkan ada noda darah. Saat hendak memeriksa, si buta menghentikannya dan memperingatkan agar Kinmu tidak terlalu penasaran. Kinmu takut dan sadar jika darah di pedang itu asli, maka kejadian semalam benar. Patung Raja Surgawi benar-benar membunuh Raja Naga Laut Timur. Si buta mengingatkan agar tidak sembarangan menyentuh pedang ilahi. Kinmu hanya ingin mengambil sedetes darahnya untuk obat. Si buta memuji sikapnya. Kinmu lalu mengambil sedetes darah ke dalam botol dan menyimpannya dengan hati-hati. Di halaman kuil, kepala naga batu jatuh dan meninggalkan darah bercahaya. Kinmu mengumpulkan darah itu dengan cip pedang ke dalam kotak. Ia melihat leher naga terpotong sangat rapi oleh pisau tajam, menunjukkan kekuatan luar biasa. Meski hanya batu, masih terasa aura kuat dari tebasan itu. Kinmu ingin mempelajarinya, tapi tidak sempat dan harus segera pergi. Mak tua menyuruh mereka segera pergi. Kinmu naik naga kilin, tapi naga kilin pisakitan karena semalam dipakai patung Raja Surgawi. Ia mengira dirasuki, tapi si buta bilang tidak dan akan pulih setelah istirahat. Mereka terus berjalan ke utara. Kinmu bingung karena jalan menurun. Lalu Nenek Si menjelaskan, mereka sebenarnya berada di lembah luas yang dikelilingi pegunungan. Mereka melihat lembah luas dengan pegunungan, hutan, dan jurang yang berbeda dari Dasu. Di sana ada karang merah seperti rubi. Tiba-tiba muncul makhluk mirip lobster raksasa. Si buta senang karena bisa jadi makanan. Kinmu memanggangnya dan semua makan dengan lahap. Kinmu heran karena makhluk seperti itu ada di tempat tanpa air. Tiba-tiba muncul monster ikan berkaki 6 yang melenguh seperti sapi. Mereka mendekat karena bau makanan. Matua mengusir mereka dengan aura kuat. Bahkan makhluk lain di hutan ikut kabur. Kinmu melihat ikan bersayap terbang menjauh dan sosok besar di gunung ikut mundur. Gurita itu menyemprot asap hitam hingga area jadi gelap. Mereka lanjut perjalanan dan bertemu manusia ikan yang berburu. Si buta merasa tempat ini aneh. Kinmu sudah terbiasa dengan makhluk seperti itu. Tapi si buta dan Nenek Siu merasa tidak wajar. Nenek Siu menduga tempat ini dulu lautan. Lalu makhluknya pindah ke darat dan berubah. Si buta juga merasa aneh. Naga Kilin bilang ia pernah ke sini. Tapi ternyata itu saat dibawa patung semalam. Mereka lalu menemukan desa berisi orang-orang terlantar dari Dasu. Kinmu bertanya pada penduduk. Mereka bilang banyak kuil Raja Naga hancur semalam. Bahkan kepala naga dipenggal. Saat badai, air muncul di atas langit seperti lautan menggantung. Dengan kilat dan naga terlihat di dalamnya. Semua orang jadi ketakutan dan kehilangan arah. Setelah fajar, air di langit hilang. Tapi banyak kuil Raja Naga hancur. Orang-orang melihat patung naga terbang keluar. Seorang biksu bahkan melihat Raja Surgawi menunggangi naga kilin dan membunuh Raja Naga. Kinmu kembali dan menceritakan semuanya. Mereka sadar kejadian semalam nyata, meski terasa seperti mimpi. Mereka yakin kejadian semalam nyata dan berkaitan dengan desa bebas. Nenek Siu hampir kehilangan kendali, tapi Matua dan si buta berhasil menenangkannya. Kinmu menyuruh segera pergi ke biara petir agung untuk mencegah Li Tianxing. Saat tiba di lembah naga ilahi, mereka melihat banyak patung naga hancur, dan patung Raja Naga di tengah danau sudah terpenggal kepalanya. Si buta bertanya, Matua hanya bisa menahannya sebentar tanpa melukai Nenek Si. Kinmu dan yang lain melambat karena Matua menahan Nenek Si. Li Tianxing makin kuat, tapi Matua menahan diri agar tidak melukai tubuh dan jiwa Nenek Si. Perjalanan jadi tidak stabil. Nenek Si makin jarang sadar, Kinmu hanya bisa cemas. Lembah ini dulunya laut, tapi kini jadi daratan. Aneh karena laut di langit hilang saat pagi. Kemana airnya? Semakin jauh, makhluk yang mereka temui makin aneh dan kuat.
Ada ubur-ubur bercahaya terbang seperti lentera dan bersembunyi di kuil saat malam. Mereka juga bertemu naga banjir yang hidup di sungai dalam dan gunung berapi, menguasai wilayahnya. Naga banjir jarang keluar kecuali diprovokasi. Kadang mereka keluar menangkap manusia, tapi saat melihat kelompok Cinmu yang kuat, mereka hanya lewat tanpa menyerang. Setelah keluar lembah, perjalanan mereka ke Gunung Meru tinggal 2 hari lagi. Cinmu dan yang lain tetap waspada dan lelah karena terus menekan Litiansing. Hanya naga kilin yang santai dan makin kuat. Mereka lalu naik naga kilin menuju Gunung Meru. Sepanjang jalan, banyak desa menyembah Buddha, bahkan bersama dewa lain. Cinmu tahu para biksu datang berdakwah dan mengobati warga, sehingga mereka dipercaya. Si buta berkata ajaran Buddha juga menyebar di Dasu, tapi dianggap hanya cari pahala. Semakin dekat ke biara petir agung, makin banyak kuil Buddha. Namun saat malam, makhluk aneh tidak ke kuil Buddha, tapi ke tempat patung dewa. Cinmu sadar ajaran Buddha sulit melawan dewa Dasu, hanya bisa menyembuhkan, tidak menyelamatkan dari kegelapan. Pegunungan makin besar dan penuh biara, lalu mereka memutuskan berhenti di salah satu karena hari mulai gelap. Banyak dupa menyala dan para biksu tetap tenang di malam hari. Kinmu mengira mereka punya kekuatan untuk melawan kegelapan. Patung Buddha tampak bersinar, tapi ternyata hanya samaran. Para biksu melapisi patung dewa di Dasu jadi patung Buddha agar terlihat melindungi. Ketika Kinmu memakai mata dewa, ia melihat yang sebenarnya melindungi adalah patung dewa, bukan Buddha. Ada binatang buas aneh di biara yang bebas berkeliaran, bahkan siang hari. Mereka terlihat jinak dan seperti vegetarian, bahkan ikut berdoa. Namun sebenarnya para biksu diam-diam memberi mereka daging berobat agar tetap jinak. Kinmu terkejut melihat ini. Si buta menenangkan dan berkata jangan bertindak, karena biara petir agung dekat dan bisa menimbulkan masalah, serta membahayakan Nenek Si. Nenek Si menyebut para biksu munafik karena memakai kekuatan orang lain dan mengaku milik sendiri. Lalu juga menyindir si buta dan mak tua. Kinmu tetap tenang dan ingin melihat kebenaran di biara petir agung. Nenek Si marah dan menyuruh menghancurkan patung Buddha untuk membuka patung dewa di dalamnya. Nenek Si ingin membuka samaran biara dengan menghilangkan obat bius agar makhluk buas menunjukkan sifat asli dan menghancurkan tempat itu. Kinmu setuju sebagian, tapi menilai cara itu terlalu ekstrim dan berbahaya bagi manusia, jadi ia mengurungkan niat. Akhirnya mereka melihat biara petir agung, sebuah gunung besar di tengah pegunungan Dasu yang terbelah dan sulit dilalui, satu-satunya yang tidak tertutup salju dan berdiri di pusatnya. Gunung-gunung tersusun seperti tangga mengelilingi puncak utama. Tiap lapisan makin sedikit puncaknya. Banyak biara berdiri di antaranya. Bahkan ada patung Buddha raksasa dari gunung, dengan biara di telapak tangan dan jantungnya. Si buta menyindir kemewahan para biksu yang memakai emas dan perak, padahal seharusnya bisa dipakai membantu orang. Nenek Si berkata orang butuh kemewahan untuk beribadah. Nenek Si menyindir mereka munafik. Kinmu menegur dan hampir dimarahi Nenek Si. Nenek Si lalu mengecam para biksu karena hidup mewah, tidak berguna, dan ingin berkuasa. Tiba-tiba seorang biksu muncul di udara, marah mendengar itu. Biksu itu melihat mah tua, lalu panik dan memperingatkan yang lain. Semua biksu segera terbang dan bersiap menghadang. Mah tua santai dan mengajak naik gunung. Naga kilin membawa mereka ke puncak emas di atas awan. Sepanjang jalan banyak biara dan biksu kuat. Tidak ada yang berani maju, tapi mereka tetap bersiap melawan. Banyak biksu terbang menunggangi makhluk aneh dan mengepung puncak emas dalam formasi berlapis. Kinmu sadar mah tua dulu harus bertarung keras untuk naik. Mah tua berhenti di depan barisan biksu dan ingin bertemu Rulai tua. Saat mereka melantunkan mantra, muncul berbagai penglihatan seperti cahaya, bunga, dan bayangan dewa, menunjukkan kekuatan mantra mereka sangat besar. Suara tua dari puncak emas memuji Mah Wangshen dan menyuruh biksu mundur. Kinmu kaget soal 20 alam. Mah tua menjelaskan bahwa menguasai 20 alam membuat seseorang jadi Rulai. Dan dulu ia sudah mencapai tingkat tinggi sebelum pergi dari biara petir agung, karena dirinya telah mencapai alam ke-19. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu yang sadar jika biara petir agung adalah tempat suci besar dan sangat berpengaruh. Saat Kekaisaran Yangkang dilanda bencana, banyak orang berlindung di sana dan terselamatkan.
Kinmu mengira mereka memanfaatkan keadaan, tapi si buta menegaskan, yang penting adalah hasilnya. Mereka sudah menolong banyak orang, itu tetap perbuatan baik. Kinmu mengangguk, hidup seperti jalan kultivasi, mudah tersesat jika pikiran ekstrim. Orang tanpa pikiran matang akan mudah terbawa dirinya sendiri. Bersama Li Tianxing, Kinmu tanpa sadar terpengaruh, karena kata-katanya logis dan mudah meresap. Naga Kilin turun ke puncak emas, awan api di kakinya mengecil. Tempat itu seperti surga. Kinmu kagum melihatnya, berbeda dari biara petir agung yang lebih hikmat. Di sana banyak pagoda, para biksu duduk melantunkan kitab suci. Kinmu berpikir itu pagoda 1000 Buddha. Seorang wanita berbaju putih datang dan membungkuk, menyuruh mereka ikut. Kinmu berterima kasih dan memanggilnya kakak, membuatnya tertawa dan menyuruh mereka cepat ikut. Kinmu dan lainnya mengikuti. Di puncak emas, para biksu bersinar dengan cahaya Buddha yang menyilaukan. Rulai tua duduk di tempat tertinggi, dikelilingi biksu kuat, bodhisatwa, arhat, dan penjaga dari berbagai ras. Kinmu mendekat dan menyapa, lalu Rulai tua segera berdiri membalas. Semua ikut berdiri dan memberi salam. Setelah itu, Rulai tua mengajak Kinmu duduk di sampingnya, meski posisinya lebih rendah dari para biksu lain. Kakek Emma menyuruhnya duduk saja. Kinmu duduk dan merasakan kekuatan lembut mengangkatnya ke punggung naga Kilin. Rulai tua tersenyum dan bertanya, apakah Matua mau meninggalkan dunia fana dan kembali ke gunung? Matua menjawab bahwa Gunung Meru masih ada di hatinya, tapi Buddha sudah tidak ada. Rulai tua berkata, jika Gunung Meru hilang dari hati, Matua bisa jadi Rulai. Ia juga menyuruh Matua melepaskan keluarga dan akan menyerahkan biara petir agung untuk dipimpin. Matua menolak dan berkata jika dia memimpin, dia akan membunuh semua orang botak di gunung itu. Semua penjaga dan arhat langsung marah. Rulai tua menegur Matua yang masih keras kepala dan mengingatkan hubungan guru dan murid. Ia berharap Matua meninggalkan dunia fana dan kembali ke biara petir agung. Matua berkata, ia tahu, tapi keluarganya mati di tangan biara petir agung, dan ia ingin balas dendam. Rulai tua marah dan berkata semua itu hanya ilusi, seharusnya Matua melepaskan semuanya. Matua marah dan berteriak, menuntut kenapa keluarganya dibunuh, dan bersumpah akan membantai semua orang di gunung itu. Para biksu langsung tegang, dan tak ada yang berani diam lagi. Kinmu kaget, karena Matua yang biasanya tenang, tiba-tiba meledak dan tak bisa dihentikan. Langit di puncak berubah gelap, suasana jadi penuh niat membunuh. Kinmu tertawa dan memperkenalkan Matua, Nenek Si dan si buta sebagai seniornya, lalu berkata tak perlu formalitas. Rulai tua tertawa dan mengatakan mereka punya takdir sebagai guru dan murid. Ia menyebut dulu ingin membawa Kinmu ke biara petir agung bersama orang desa lansia cacat. Tapi takdir berubah, karena Kinmu kini jadi pemimpin sekte iblis surgawi. Kinmu berkata, ia datang untuk meminta Rulai menekan iblis dalam diri Nenek Si, yaitu Li Tianxing yang jadi bibit iblis. Seorang biksu bilang, Nenek Si juga berbahaya dan termasuk iblis. Para penjaga menolak ikut campur, karena itu urusan sekte iblis surgawi. Rulai tua tetap setuju membantu, karena semua makhluk sama. Lalu ada yang mulai membahas soal imbalan. Rulai tua ingin melihat wujud asli Nenek Si. Kinmu ragu, tapi si buta menolak karena bisa merusak kultivasi para biksu. Rulai tua tetap bersikeras karena ingin membantu memahami iblis itu. Nenek Si malah setuju dan meminta segelnya dibuka agar semua melihat wujud aslinya. Matua ragu, tapi setuju mencoba. Kinmu meminta semua waspada agar Li Tianxing tidak kabur. Nenek Si menolak lari dan ingin melihat hasilnya. Matua menarik roh Buddha dari tubuh Nenek Si, dan si buta menarik energi itu kembali. Kinmu lalu membuka segel, dan Nenek Si berubah jadi wanita sangat cantik. Semua biksu langsung terdiam. Semua biksu terpaku melihat Nenek Si. Hati mereka goyah. Beberapa jatuh dari langit, bahkan arhat ikut jatuh. Rulai tua mulai tegang saat semua pandangan tertuju pada Nenek Si. Seorang arhat marah dan menyerang, menyebut Nenek Si iblis yang harus dibunuh. Para teknik Vajra menyerang Nenek Si, tapi seorang biksu tua menghentikan mereka, lalu menjadi gila dan meninggalkan ajaran Buddha. Kekacauan terjadi saat banyak arhat ikut maju. Rulai tua melantunkan kitab suci untuk menenangkan semua, dan para biksu sadar lalu merasa malu.
Namun satu biksu tua tetap pergi meninggalkan gunung. Suasana jadi sunyi, banyak biksu jatuh dan kehilangan cahaya Buddha. Rulai tua sadar kecantikan Nenek Si telah mengacaukan hati para biksu. Meski ia menekan keadaan dengan kekuatannya, itu hanya sementara. Para biksu yang jatuh berarti hati Buddha mereka hancur dan mereka jadi orang biasa. Biksu yang jatuh kehilangan jalan, sebagian tobat tapi banyak memilih turun ke dunia fana. Kecantikan Nenek Si membuat banyak petinggi biara petir agung goyah. Biara tidak bisa menyalahkan Kinmu karena itu pilihan Rulai tua sendiri. Namun masih ada biksu kuat yang tidak terpengaruh dan tetap tenang. Rulai tua menegur para biksu karena terpaku pada kecantikan luar. Ia menjelaskan bahwa itu bukan keindahan sejati, hanya persepsi manusia. Seorang biksu lain bahkan tidak bisa melihat kecantikan Nenek Si. Rulai tua menegaskan keindahan sejati ada pada kebijaksanaan dan kebenaran. Semua biksu pun tercerahkan dan Kinmu mengakui kebijaksanaan Rulai tua. Li Tianxing ingin jadi Nenek Si karena kecantikannya menggoyahkan hatinya. Ia menantang Rulai tua. Rulai tua lalu memberi cermin pada seorang biksu untuk diberikan ke Nenek Si. Biksu itu tak tahan melihatnya dan menutup mata. Nenek Si melihat dirinya di cermin dan memuji kecantikannya. Banyak biksu kembali tergoda, lalu Rulai tua menyuruh membalik cermin. Nenek Si melihat cermin dan tampak sebagai kerangka, tapi ia tidak peduli. Rulai tua mencoba menyadarkannya bahwa kecantikan akan hilang. Namun Nenek Si menolak dan memilih hidup bebas tanpa terikat ajaran. Ia bahkan menantang Rulai tua. Rulai tua hanya berkata Nenek Si tidak punya kebijaksanaan. Si buta menyarankan langsung menyerang, tapi Rulai tua memilih menundukkan Li Tianxing di pagoda 1000 Buddha. Ia menyuruh para biksu tetap di luar karena belum cukup kuat. Semua biksu setuju dan mundur. Rulai tua juga meminta Kinmu tinggal untuk mendengar dharma agar mengurangi sifat iblisnya. Rulai tua ingin menahan mak tua dan si buta di biara petir agung untuk diuji atau dicerahkan. Kinmu setuju dan berharap Li Tianxing cepat ditundukkan. Para biksu sempat ragu, tapi Rulai tua menegaskan semua makhluk setara dan tidak ada yang disembunyikan. Lalu semua mengikuti perintah. Kinmu meminta makanan vegetarian dan ditawari tinggal selamanya di biara petir agung. Ia menertawakan mereka. Si buta bertanya apakah Rulai bisa menundukkan Li Tianxing. Matua ragu, meski banyak Rulai di pagoda. Ia khawatir ini jebakan untuk menjebak Nenek Si. Mereka lalu dibawa ke tempat tinggal di biara. Kinmu melihat banyak kitab suci, tapi Matua bilang itu hanya teks biasa. Matua lalu meremehkan seorang biksu hingga ia pergi malu. Si buta khawatir Kinmu akan terjebak di biara, tapi Kinmu memilih menunggu Nenek Si. Mereka pun memutuskan berjalan-jalan, dan Matua mengajak melihat potret 100 naga. Kinmu sangat senang. Kinmu dan yang lain melihat biksu mencoba mencerahkan naga kilin yang malah tertidur. Kinmu hanya bisa heran. Mereka lalu turun ke tengah gunung melihat potret 100 naga. Di sana banyak pilar dengan relief naga dan para biksu berlatih seni ilahi, mengubah ki vital jadi naga di langit. Para biksu saling bertarung untuk menguji ilmu. Beberapa biksu tua menyapa Matua dengan hormat. Kinmu kagum melihat potret 100 naga yang sangat hidup. Ia sadar tempat itu penting untuk melatih jurus 8 pukulan petir. Meski tanpa sutra Mahayana Rulai, hasilnya terbatas. Kinmu mendengar seseorang memanggilnya dan bertemu lagi dengan biksu Mingxin dari Dasu. Mingxin kini lebih dewasa dan ingin bertarung lagi untuk menguji kemampuan Kinmu. Kinmu menjawab, memang benar. Sejak aku mengalahkanmu, keadaan telah berubah dan aku telah berkembang pesat. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 造反作乱，吾幽香传令。东海龙王敖震趁天灾，助镇海天王幽香，斩之。